Alhamdulillahi wahdah, sadaqa wa'dah, wa nasara 'abdah, wa 'azza jundahu, wa hazama al-ahzaba wahdah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina wa maulana Muhammad wa alihi. Jamaah salat zuhur Masjid Salahuddin yang dimuliakan oleh Allah, kita bersyukur kepada Allah. Siang hari ini di pertengahan bulan Rajab kita masih diberikan keistiqomahan oleh Allah untuk bisa melaksanakan sholat zuhur secara berjamaah. Dan istimewanya lagi di hari Kamis ini, walaupun hanya satu ayat, dua ayat dari surat Al-Kahfi bisa kita kaji di waktu yang sangat singkat ini. Mudah-mudahan ayat-ayat yang kita pahami bisa kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari dan kelak menjadi syafaat bagi kita di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Siang hari ini kita akan melanjutkan tafsir surat Al-Kahfi ayat 25 dan 26. Ini ayat super pendek. Ayat 25 dan ayat 26. Seperti biasa saya baca terlebih dahulu, dan enaknya yang mendengar itu pahalanya sama. Jadi enggak usah ikut-ikut baca. Saya yang baca pahalanya sama dengan orang yang mendengar. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Walabithu fi kahfihim 300 sinina wazdadu tis'a. Qulillahu a'lamu bima labithu. Lahu ghaibus samawati wal ardh. أبصر به وأسمع ما لهم من دونه من ولي ولا يشرك في حكمه أحدا. اللهم ارحمنا بالقرآن. Pada ayat ke-25 Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang durasi, berapa lama Ashabul Kahfi yang terdiri dari 7 pemuda dan seekor anjing yang menyertainya itu, berapa lama mereka tinggal di dalam goa. Kata Allah, mereka di dalam goa itu selama 309 tahun. Walabithu fi kahfihim, dan mereka Ashabul Kahfi itu tinggal di dalamnya, menetap di dalamnya, bahkan tidur di dalamnya. Tidur nggak bangun-bangun, tidak ngelilir-ngelilir, tidak ngelindur-ngelindur, tidur di dalam goa itu. Salasa mi'ah. Salasa itu artinya 3, mi'ah 100. Berarti 300 sinina tahun, wazdadu tis'a, dan bahkan ditambah selama 9 tahun. Jadi 309 tahun. Karena menurut perhitungan kalender Masehi dengan kalender Hijriah itu ada perbedaan. Kalau biasanya di bulan Februari, hari ini ya, tanggal 1 Februari, itu kalau tahun Kabisat kan jumlah satu bulan isinya hanya 28. Tapi kalau selain Kabisat 29. Sedangkan yang lain ada yang 30, ada yang 31. Itu kalau Masehi. Masehi itu adalah pergantian waktu baik hari maupun bulan bahkan tahun dengan menggunakan metode rotasi pergerakan matahari. Lasyamsu yanbaghi laha an tudrikal qamar walal lailu sabiqun nahar wa kullun fi falaki yasbahun. Jadi matahari itu menjadi landasan hisab perhitungan dalam menentukan hari, misalnya 24 jam dari mulai terbit sampai terbenam, termasuk juga bulan dalam satu bulan hingga 1 tahun, sehingga total 365 hari dalam 1 tahun. Namun berbeda dengan Qamariyah atau Hijriyah. Nah, kalender yang digunakan oleh Islam termasuk kalender Jawa itu menggunakan perhitungan bulan, sehingga tidak pernah ada bilangan dalam 1 bulan kurang dari 29 hari atau lebih dari 30 hari.
Pilihannya hanya dua. Kalau tidak 29 hari, maka 30 hari. Tidak ada 28 dalam satu bulan dan tidak ada 31 hari dalam satu bulan. Sehingga kaca di sini. Kacanya berapa? Sekitar, kalau di dalam hitungan Masehi itu dalam 100 tahun kacanya 3 tahun. Kalau dalam hitungan Qamariyah atau Hijriyah itu genap, maka 300 tahun itu menurut hitungan Masehi. Sedangkan kalau menurut hitungan Qamariyah ditambahi 9 tahun, karena setiap 100 tahunnya itu lebih dari 3 tahun. Maka kita merasa nggak kalau Ramadan itu kok makin maju? Tahun lalu Ramadan itu masih bulan April ya, sedangkan tahun ini maju, rata-rata maju 10 hari 10 hari. Tanggal 11 Maret itu sudah 1 Ramadan. Bahkan lebarannya juga bisa dihitung dengan metode hisab. Tanggal 10 April, habis hitung-hitungan ini. Ini kalau menggunakan metode hisab. Maka bilangan yang ditentukan oleh Allah di dalam ayat ini bahwa Ashabul Kahfi itu tinggal di dalam gua tersebut, bahkan tidur di dalamnya selama 300 tahun dan ditambah 9 tahun, itu untuk menengahi perdebatan antara ahlul kitab, yang dimaksud di sini adalah orang Yahudi yang menggunakan standar perhitungan Masehi dengan umat Islam yang menggunakan standar hitungan Qamariyah. Jadi tidak ada yang salah, sama-sama benarnya. Kalau menggunakan metode hisab atau menggunakan metode Masehi ya 300 tahun. Tapi kalau dengan perhitungan Qamariyah atau Hijriyah 399 tahun. Namun yang menjadi poin penting di dalam ayat ini bukan berapa banyak atau berapa lama mereka tinggal di dalamnya, karena perdebatan ini tidak akan pernah ada ujungnya. Yang menjadi poin penting adalah kata Allah, "Qul," katakanlah wahai Muhammad, "Allahu a'lam." Hanya Allah yang mengetahui. Karena sebelum turun ayat ini mereka masih menduga-duga, kayaknya kalau Ashabul Kahfi sendiri itu hanya sehari atau bahkan kurang dari sehari atau setengah hari. Mereka bingung berapa lama sebenarnya kita tinggal di sini. Jadi mereka yang mengalami sendiri mereka bingung. Sampai pada akhirnya sebagaimana kisah sebelumnya, mereka membelanjakan uang yang sempat mereka simpan atau mereka bawa, baru mereka tahu bahwa uang yang mereka gunakan untuk membayar belanjaan itu sudah tidak berlaku. Setelah ditelusuri, wah ini bukan setahun 2 tahun, ini bukan 10 tahun, bukan 100 tahun, ternyata ratusan tahun. Jumlah pastinya tidak ada yang tahu. Jumlah pastinya berapa lama tidak ada yang tahu. Hanya berkisar antara orang-orang Yahudi ahlul kitab dan juga orang-orang musyrik terkait dengan bilangannya. Maka turun ayat ini untuk menegaskan bahwa hanya Allah yang lebih mengetahui tentang berapa lama mereka tinggal di dalamnya. Ini termasuk khawarikul adah, kejadian di luar nalar. Tidak ada seorang pun yang dapat melintas batas perhitungan waktu kecuali Allah sendiri yang menghendakinya. Lahu ghaibus samawati wal ard, kepunyaannya lah perkara yang gaib yang ada di langit maupun yang ada di bumi. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, secerdas apapun kita, berapa banyaknya, berapa tingginya IPK kita, atau seringnya kita menggunakan logika kita, kita harus mengimani bahwa ada sesuatu yang tidak bisa diindra, tidak bisa dijangkau oleh akal kita, tidak bisa dilihat oleh penglihatan kita. Itu yang disebut dengan alam ghaib atau perkara-perkara ghaib. Termasuk rizki itu perkara ghaib. Wah, saya sudah tahu Ustaz, tiap bulan berapa gajinya, bentar lagi munda. Itu hitungan akal kita. Tapi rizki kita yang sesungguhnya nggak ada yang tahu. Bisa jadi min haitsu la yahtasib. Termasuk juga bagaimana keadaan kita nanti pulang dari sini, kita masih
sempat sampai rumah atau kemana atau di mana atau mengalami kejadian apa, tidak ada yang tahu. Besok apakah kita masih bisa kembali bekerja, kita tidak tahu. Bahkan sesuatu yang paling sederhana tentang ya pekerjaan jenengan nanti mutasi kemana itu nggak ada yang tahu, betul nggak? Itu perkara gaib itu. Tapi yang dimaksud di sini bukan soal pekerjaan itu, melainkan hal-hal yang berkaitan dengan alam semesta. Begitu pula dengan kehidupan setelah kematian kita, itu kategori gaib. Walaupun kita belum pernah mengalaminya, belum pernah melihatnya, tapi kita harus mengimaninya. Ada jaza, ada balasan Allah. Kalau kita berbuat baik, ada orang yang melihat atau tidak, ada orang yang mengapresiasi atau tidak. Tapi kita harus yakin bahwa kebaikan itu tidak kemana, melainkan pasti akan menyusul kita sampai kepada kita, pasti akan kembali kepada kita, bisa jadi melalui siapapun atau orang lain. Begitu pula sebaliknya, keburukan, kejahatan yang kita lakukan tidak akan kemana, melainkan akan kembali kepada diri kita. Tidak nunggu nanti setelah kita mati, bahkan ketika kita masih hidup di dunia. Meskipun kebaikan itu kita lakukan kepada seekor binatang, di tengah jalan kita melihat ada kucing mau nyebrang, kita seberangkan, kucing loh itu. Kalau dalam hadis yang masyhur itu seekor anjing yang menjulur-julurkan lidahnya saking hausnya. Di saat kemarau panjang, anjing ini kehausan. Datang seorang pelacur, ini bukan orang soleh, ini bukan orang yang pulang dari masjid, tapi pulang dari lokalisasi, pelacur. Melihat kejadian itu, tanpa berpikir panjang dia langsung turun ke dasar sumur. Ini kalau bukan seorang pelacur mungkin kayaknya enggak seberani itu. Ya, biasanya memang kahanan. Turun dia ke dasar sumur, dia ambil sepatunya untuk nyido air, dia gigit dengan giginya, lalu dia menanjak, merangkak naik ke atas, memanjat dinding sumur itu sampai ke atas, lalu air yang dia ambil dari dasar sumur itu diminumkan kepada seekor anjing. Atas peristiwa itu, kata Nabi, Allah berterima kasih kepadanya sehingga memasukkan dia ke dalam surga. Kebaikan itu bisa menjadi penyebab datangnya kebaikan-kebaikan yang lain. Ini yang harus kita imani. Ada banyak sekali perkara gaib yang tidak kita ketahui, yang hanya Allah sendiri yang mengetahuinya. Maka absir bihi wa asmi, ini sebuah ungkapan takjub. Absir bihi wa asmi, betapa tajamnya, alangkah tajamnya penglihatan dan pendengaran Allah. Beda dengan kita. Kadang kita password HP istri sendiri aja nggak tahu. Kalau Allah tahu, ya. Sandi, kode, pin istri sendiri, anak sendiri kita nggak tahu. Berarti kita memiliki keterbatasan. Tapi kalau Allah, dia maha tahu. Absir bihi wa asmi, betapa tajamnya penglihatan Allah, betapa tajamnya pendengaran Allah. Kita berbisik-bisik saja Allah tahu. Ma najwa thalathatin illa huwa rabi'uhum, Allah maha tahu. Kita misalnya bertiga, Allah yang keempat. Kita berdua, Allah yang ketiga. Pasti nguping, pasti mendengar. Maka Allah punya sifat sami' dan basir, tajam penglihatannya, tajam pendengarannya. Ma lahum min dunihi miwali, sebagai penguat argumentasi Allah kepada Rasulullah SAW, wahai Muhammad, engkau jangan minder, engkau jangan berkecil hati. Apa yang kau ucapkan itu memiliki argumentasi yang kuat, dasar yang kokoh. Berbeda dengan mereka orang-orang kafir, orang-orang musyrik itu hanya melalui sangkaan. Jok-jok koyok ngini, jangan-jangan begitu. Tapi kalau umat Islam itu punya landasan yang kuat, maka sebagai seorang muslim kita harus ya pede sedikit lah, harus yakin seyakin-yakinnya. Jangan sampai kita sebagai muslim kok ragu. Oh, aku sesuk mlebu swarga yo. Wong tiap hari sholat ke masjid ini kok ya masih ragu besok masuk surga atau enggak. Harus percaya diri, insya Allah. Urusan buri, mlebu apa ora urusan buri. Yang penting kita
yakin seyakin-yakinnya bahwa kita punya wali, punya pelindung, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Berbeda dengan orang-orang musyrik yang digambarkan oleh Allah, bahkan pendirian mereka itu seperti jaring laba-laba. Tahu jaring laba-laba? Wa inna auhanal buyuti labaytul ankabut. Rumah yang paling lemah, rumah yang paling tidak berdaya itu adalah sarang laba-laba. Ya gimana disebut rumah? Panas kepanasan, hujan kehujanan, keterak angin, goyang dia. Padahal itu sarang. Beda dengan sarang burung, wah itu pasti kokoh itu. Padahal fungsi rumah itu kan kalau panas nggak kepanasan, hujan tidak kehujanan, menjaga privasi yang ada di dalamnya. Tapi kalau laba-laba itu kan tidak private, ya, apa yang dilakukan di atas sarang itu pasti ketahuan, kelihatan orang banyak. Maka Allah mengatakan selemah-lemahnya rumah itu adalah rumah laba-laba, sebagai analogi atas pemikiran dan pendirian orang-orang yang tidak beriman. Jadi orang yang tidak punya iman, walaupun yok-yokan, sok-sokan, tetap dalam hati mereka itu ada keraguan. Berbeda dengan kalau orang yang beriman, waton, yang penting yakin, yang penting yakin. Nah, terakhir, sebagai penutup ayat ini, Allah menyatakan wala yusyrik fi hukmihi ahada, bahwa Allah tidak memiliki sekutu atau partner di dalam menentukan keputusan atau menetapkan suatu hukum siapapun di antara makhluknya. Jadi Allah itu independen. Dia tidak meminta pertimbangan, wahai malaikat piye kayak gini-gini, enggak pernah. Allah independen. Dia memiliki otoritas melakukan apapun tanpa minta pertimbangan siapapun, apalagi minta tolong siapapun. Beda dengan kita tidak bisa menjalankan sebuah perusahaan atau bahkan pekerjaan apapun kecuali dengan partner, dengan tim, dengan orang banyak. Mikir sendiri, overthinking, bisa bahaya kita. Maka Allah punya kuasa. Dialah ala kulli syai'in qadir, sebagai bentuk sandaran kita atas kelemahan kita. Kalau kita adalah makhluk yang lemah tanpa inayah dan pertolongan Allah, sedangkan Allah tidak butuh siapapun, Dia bisa melakukan segala-galanya. Oleh karena itu kita harus memperbaiki persepsi kita bahwa Allah tidak butuh sholat kita, Allah tidak butuh bacaan Quran kita, Allah tidak butuh amal solih atau ibadah kita, nggak butuh Allah. Tapi sebetulnya semua kebaikan yang kita lakukan itu, sholat kita, ngaji kita, puasa kita, zakat kita, dan seterusnya, sejatinya kitalah sendiri yang membutuhkannya. Maka Allah mengatakan ya, di dalam Al-Quran, ayat yang sering kita dengar itu, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa budun, tidaklah aku ciptakan jin dan manusia melainkan agar mereka beribadah kepadaku. Apa ayat berikutnya? Ma uridu minkum mir rizkin wa ma uridu ayut'imun. Aku tidak butuh pemberian kalian, justru kalianlah yang butuh pemberianku. Maka jangan sampai ibadah yang kita lakukan itu semacam transaksional. Saya melakukan ini dapat apa? Jangan, tapi sebagai bentuk rasa syukur kita kepada Allah, sehingga kita di dalam pelaksanaan ibadah seperti sholat ini betul-betul kita lakukan dengan sepenuh hati, dengan khusyuk, bukan dengan keterpaksaan, apalagi ya ada maunya. Walaupun itu bagus, tetapi setidaknya kita perbaiki persepsi kita. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Mudah-mudahan yang sedikit ini bermanfaat. Mari bersama kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.